Hari ini saya akan bicara sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dulu surat ke-35 itu surat Al-Fatir. Kita lihat ayat yang ke-20. Di sini dikatakan walad dulumatu walan nuru. Dan tidak sama gelap gulita dengan cahaya. Barangkali sebagai sebuah eksperimen, ya kita bisa melihat perjalanan kita. Coba perhatikan dulu ketika para sahabat sedang berada dalam kegelapan seperti apa. Dan ketika para sahabat sudah masuk dalam alam cahaya sekarang, rasanya seperti apa? Bisa merasakan perbedaan? Beda atau beda sekali? Beda sekali. Sudut pandang terhadap kehidupan, perspektif namanya beda. Dulu kita serius banget. Sekarang rasa humor kita sudah mulai bangkit. Karena sesungguhnya cara mengatasi masalah besar itu cuma dua. Satu, mengubah sudut pandang. Yang kedua, humor. Orang rasa humornya besar, sebetulnya tidak ada masalah besar. Toh semuanya permainan saja. Sebetulnya masalah itu tadi karena pikiran sedang memproduksi kasus yang ilusif. Dan kasus yang diproduksi pikiran yang ilusif kemudian masuk membangun rasa. Jadi saja rasanya menjadi nggak enak. Betul nggak? Padahal sebetulnya masalahnya tidak sebesar yang direkayasa sebagai kasus dalam pikiran. Justru pikiran sedang menipu kita. Itu yang dikatakan pikiran sedang menyesatkan kita. Kita dibingungkan oleh pikiran kita sendiri. Maka kita sering menjadi korban dari pikiran kita sendiri. Betul? Betul nggak? Iya. Kita mau datang ke satu tempat. Bersilaturahim. Belum ketemu dengan orang itu. Tapi pikiran sudah mengatakan, dia mah kalau ketemu suka begini, begini, begini. Kalau ketemu dia takut. Takut begini, begini, begini. Kemudian masuk menjadi rasa. Rasa takut. Apa yang terjadi? Gak jadi ketemu. Pernah begitu? Sering banget. Tapi ketika kita mengalahkan si pikiran itu dan tidak mempercayainya dan katakan, saya bukan pikiran itu. Saya adalah diri sejati yang murni dan pikiran itu salah. Kalahkan pikiran kemudian pergi ke satu tempat. Nyampe sana. Disiapkan goreng gurame, sate kambing, sop buntut. Diterima dengan ramah. Tuh pikiran. Menipu. Tuh. Tapi kalian itu suka ditipu oleh pikiran kalian sendiri. Suka nggak? Suka. Betul nggak? Iya. Mau pergi. Males. Macet. Apaan can ini? Nages apal macet. Init ge acan. Tetapi apa yang dikatakan pikiran itu masuk ke dalam rasa, dikuatkan oleh rasa. Betul nggak? Jadi hoream init. Betul nggak? Padahal sebetulnya kancan init. Nah, apal macet. Betul nggak? Itulah pikiran. Jadi selalu ya mengajarkan kita hal-hal yang tidak baik. Tetapi lucunya apa yang dikatakan pikiran kita ikuti. Padahal itu penyesatan dari pikiran sendiri. Begitu dijalani gak apa-apa. Paham ya? Jadi saya ingin mengingatkan, pikiran itu sering memproduksi kasus yang melampaui fakta. Kadeta. Jadi oleh karena itu ya belajar menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan kita sendiri. Sadar bahwa sebetulnya kita adalah yang mengamati, bukan yang diamati.
amati. Paham sampai sini? Ah, eta mah lain orang, lain eta mah. Gitu harusnya. Ya, ketika sadar seperti itu, coba mudah sekali kita untuk melampaui apapun. Makanya kenapa saya melatih lepaskan. 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 Jadi melepaskan itu artinya adalah menghilangkan kemelekatan. Menghilangkan kemelekatan artinya adalah mencopot aku pada apapun yang disebut milikku. Coba ketika dicopot akunya, itu kan sederhana. Kan kita pergi kemana-mana mengatakan ini tanahku. Gimana kalau kata tanah itu yang sebenarnya kamu milikku kata tanah. Ya kan yang sebenarnya itu, betul nggak? Iya. Kan cek tanah teh, mana teh ge dikubur, cicing di dieu. Leuwih lila, betul nggak? Jadi kata-kata ini milikku itu sebetulnya itu karena kita sedang memberikan label. Akibatnya menjadi melekat. Begitu kita melekat, susah untuk bebas. Nah, kadang-kadang yang lebih parah lagi, pikiran ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa menguasai semua peristiwa, menguasai semua orang, dan orang harus berada dalam kuasa kita. Faktanya setiap orang tidak bisa kita kuasai. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Nah itu sumber kecewa tuh di situ. Sebetulnya bukan orang, tetapi keinginan kita menguasai orang. Betul nggak? Iya. Orang lain tuh harus seperti yang kita mau. Betul nggak? Iya. Makanya selama hidup kita masih berpatokan pada aku ingin ini, tetapi bukan itu. Selama kita berpatokan pada itu, aku ingin ini, tapi bukan itu, maka selama itu kita akan terus memaksa agar apa yang ada di hadapan kita harus berbeda. Harus mengikuti apa yang seharusnya yang pikiran mau. Itulah sumber penderitaan. Sok lah, cobaan we. Faktanya begini, tapi pikiran mengatakan seharusnya bukan begitu. Langsung tidak puas. Bukankah itu sumber penderitaan? Tetapi itu dilakukan oleh kita secara terus menerus. Baik, kita lihat dulu ayatnya. Walad dhulumatu walan nuru. Tidak sama kata Quran gelap gulita dengan cahaya. Bisa membedakan bedanya? Dalam kegelapan itu banyak sekali persepsi. Kan saya sering mengumpamakan, ada tali di gudang yang gelap dan kita teriak-teriak minta tolong. Padahal sebetulnya itu bukan ular, itu tali saja. Cuma dalam kegelapan tali pun kelihatan seperti ular. Ditambah pikiran dan perasaan kita sedang berpikir tentang ular. Ya sudah, tali jadi ular, ya. Kemudian pontang-panting lari, ya. Katanya itu ular ngejar saya. Oh, tambah lagi bohongnya. Padahal eta teh tali cicing deui. Tetapi karena takut ular, rarasaan teh eta tali keur ngejar orang. Padahal sebetulnya tidak kemana-mana. Itulah dalam kegelapan. Dalam terang, brai we caang, geningan tali. Kan gak lompat. Makanya itulah bedanya orang yang dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam cahaya. Jadi kalian itu bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Jadi yang hidup dalam kegelapan apa? Ilusi, persepsi. Betul gak? Apakah persepsi kebenaran? Bukan, itu mah pembenaran. Yang sebenarnya baru kelihatan kalau ada cahaya. Begitu masuk di alam cahaya, di alam yang terang benderang, jadi ebreh sadayana. Jadi jelas semuanya. Betul nggak? Sok. Dalam kegelapan, teka tingali da anjas teh. Jika jurik. Betul nggak? Lalu ada anjas sedang diam di kegelapan. Ya. Karena saya berpikir jurig, anjas jadi katingali jika jurig lompat.
Begitu berai dicanggen, anjas. Manya ya anggar juga jurik. Arti caang mah juga anjas we. Sok ngahina kitu sendi mah. Cenah anjas ke caang anggar juga jurik. Itu. Jadi sekali lagi kegelapan itu kerap kali menipu. Ulangi. Tadi yang suka menipu apa? Pikiran. Nah, pikiran yang mana yang akan menipu kita? Pikiran yang diselimuti oleh kegelapan. Ulangi lagi. Pikiran itu energi. Pikiran itu sebetulnya bibit ruitnya ya jiwa juga. Tidak berdiri sendiri. Ya. Tidak berdiri sendiri. Jadi sebetulnya sumbernya pikiran itu ya jiwa juga. Cuma ya pikiran ini karena tidak pernah tersentuh oleh cahaya dari alam-alam yang tinggi, karena sang Nur Insani nggak pernah ada koneksi dengan Nurul dan Nur Muhammad, akibatnya dia dalam kegelapan itu. Makanya begitu sudah mulai terbuka, masuk alam terang benderang, walaupun belum terang betul, tetapi kita sudah bisa merasakan perbedaannya. Kok beda ya? Masalah tetap banyak, tetapi sudut pandang pada masalah jadi berubah. Hidup mulai menemukan sedikit kedamaian. Nah, saya kasih tahu sedikit ini ilustrasi. Bapak Ibu dulu, ada nggak di ruangan ini yang hidup sebelum ada PLN? Acungkan tangan. Iya, Bunda Trina. Iya. Bunda Tahyan. Oh, Bunda Cucu juga. Ayah Asep. Oke. Pernah hidup dalam kegelapan bukan? Belum ada PLN. Nganggo naon tah waktu sarita Ayah Asep? Cempor. Cempor. Ya, gitu. Ya, cempor malam-malam pakai minyak tanah bukan? Iya. Nah, ya, lagi tunduh cempornya mau mati, ditarik tah sumbuna ka luhur. Jadi aja apinya besar. Kalau apinya besar, pasti asapnya juga banyak. Pagi-pagi hudang isuk-isuk langsung camerong, betul nggak? Ya, irung pinuh ku mehong, bahasa Sunda nama. Jadi hidungnya penuh dengan jelaga, ya, mehong jelaga. Udah. Nah, saya kasih tahu, coba, saya mau bertanya. Pada saat itu apakah merasa nyaman hidup dengan cempor itu? Kan nyaman saja. Karena belum tahu rasanya listrik. Tapi kalau sekarang sudah bertahun-tahun tahu rasanya listrik, balik deh kena cempor, tersiksa. Betul nggak? Jadi kesimpulannya, orang yang hari ini sedang berada di kegelapan, dia tidak akan pernah berteriak ingin cahaya. Dah betah we. Dino poe. Jadi yang berteriak ingin cahaya itu sebetulnya mereka yang sudah berpindah dari kegelapan pada cahaya. Betul. Jadi orang yang hari ini masih dalam kegelapan, betah we. Jika orang kapungkur can aya listrik, betah we di kampung. Betul nggak? Iya. Jadi kesimpulannya, orang yang hari ini dalam kegelapan tidak akan berteriak pengen cahaya. Karena yang berteriak pengen cahaya itu yang sudah mendapatkan sedikit cahaya, nikmatnya ada di alam cahaya seperti apa, begitu gelap lagi, nah baru berteriak. Paham ya? Paham. Oke.